Ada kekuatan tersembunyi dalam pikiran manusia yang sering kali terabaikan, sebuah kekuatan yang bukan hanya mampu mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Pikiran bukan sekadar alat untuk berpikir, ia adalah penggerak utama dari tindakan, keputusan, dan bahkan emosi yang kita rasakan setiap hari. Namun, kekuatan pikiran ini seringkali terperangkap oleh kebiasaan, keyakinan yang salah, dan batasan yang kita ciptakan sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa saat kamu menghadapi masalah besar, pikiranmu cenderung membuatnya terlihat lebih besar dari kenyataan? Ini bukan hanya tentang kecemasan atau ketakutan, melainkan bagaimana otak kita dirancang untuk melindungi diri. Otak memiliki kecenderungan alami untuk berfokus pada ancaman sebagai mekanisme bertahan hidup. Tapi apa yang terjadi ketika ancaman itu tidak nyata, melainkan hanya proyeksi dari ketakutan kita sendiri? Disinilah kekuatan pikiran dapat digunakan untuk mengubah perspektif. Kekuatan pikiran bekerja melalui cara kita membingkai ulang masalah. Misalnya, bayangkan dua orang menghadapi kegagalan yang sama. Seseorang melihatnya sebagai akhir dari jalan, sementara yang lain melihatnya sebagai pelajaran. Apa yang membedakan keduanya bukanlah situasi, tetapi bagaimana mereka memilih untuk memandangnya. Pikiran kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memberi makna pada segala hal, dan makna itulah yang menentukan bagaimana kita merespons. Ada satu konsep menarik yang jarang dibahas, otak kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan apa yang kita bayangkan dengan kuat. Ketika kamu membayangkan sebuah skenario dengan detail yang jelas, otakmu merespons seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini adalah alasan mengapa visualisasi sering digunakan oleh atlet, seniman, dan para pemimpin besar. Mereka tidak hanya membayangkan kemenangan, tetapi mereka juga merasakannya seolah-olah sudah terjadi. Ini bukan tentang menciptakan delusi, melainkan melatih otak untuk percaya pada kemungkinan yang lebih besar daripada keterbatasan saat ini. Namun, ada sisi lain dari kekuatan pikiran yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita mengatasi emosi yang seringkali menjadi penghalang terbesar dalam menghadapi masalah kehidupan. Ketika kita marah, sedih, atau takut, kita cenderung bereaksi daripada merespons. Pikiran yang terlatih mampu menciptakan jeda di antara stimulus dan respons, sebuah momen singkat di mana kita bisa memilih bagaimana bereaksi. Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, membutuhkan latihan dan kesadaran yang mendalam. Cara lain untuk memahami kekuatan pikiran adalah dengan melihat hubungan antara pikiran dan tubuh. Banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruh pikiran terhadap kesehatan fisik. Saat kamu terus-menerus berpikir negatif, tubuhmu merespons dengan meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Sebaliknya, pikiran positif dan penuh harapan dapat memicu pelepasan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Ini bukan sekadar teori, ini adalah fakta ilmiah yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian di bidang psikologi dan neuroscience. Ada sebuah metode yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang kekuatan pikiran, menciptakan narasi baru untuk hidupmu sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam cerita lama yang mungkin telah ditanamkan oleh keluarga, masyarakat, atau pengalaman masa lalu. Misalnya, aku selalu gagal, atau aku tidak cukup baik. Narasi ini menjadi batasan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dalam mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Untuk mengatasi masalah kehidupan, kita harus berani menulis ulang cerita itu. Bukan dengan berpura-pura bahwa masalah tidak ada, tetapi dengan menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk menentukan bagaimana cerita itu berakhir. Salah satu aspek yang kurang diperhatikan dalam diskusi ini adalah pentingnya bahasa yang kita gunakan saat berbicara kepada diri sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk pikiran. Ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa," otakmu mencari alasan untuk membenarkan pernyataan itu. Sebaliknya, ketika kamu berkata, "Aku akan mencoba," otakmu mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Perubahan kecil dalam bahasa dapat menciptakan perbedaan besar dalam bagaimana kita menghadapi masalah. Ada juga pendekatan yang lebih filosofis, yaitu menerima bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan. Ini bukan tentang pasrah atau menyerah, melainkan memahami bahwa setiap masalah membawa pelajaran yang berharga. Ketika kamu melihat masalah sebagai guru, bukan musuh, kamu membuka dirimu untuk belajar dan tumbuh.
Ini adalah salah satu bentuk kekuatan pikiran yang paling sulit tetapi paling bermanfaat untuk dikembangkan. Dalam perjalanan hidup, stres seringkali menjadi teman yang tak terhindarkan. Namun, kekuatan pikiran juga dapat membantu kita mengelola stres dengan lebih baik. Salah satu cara yang kurang umum tetapi sangat efektif adalah dengan membangun ritual kecil yang memberi rasa kontrol. Misalnya, meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk duduk diam dan merenung, atau menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Ritual ini menciptakan struktur dalam pikiran yang seringkali kacau oleh stres. Kunci utama dari semua ini adalah kesadaran. Ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu memiliki kekuatan untuk mengubah realitasmu, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi merasa seperti korban keadaan, melainkan sebagai pencipta dari pengalamanmu sendiri. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati dalam menghadapi masalah kehidupan. Jadi, bagaimana kamu bisa mulai menggunakan kekuatan pikiran untuk mengatasi masalah kehidupan? Mulailah dengan menjadi lebih sadar akan apa yang kamu pikirkan setiap hari. Amati pola-pola yang mungkin sudah tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kemudian, secara sadar pilih pikiran yang membawa dampak positif. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan, tetapi tentang memilih untuk fokus pada apa yang bisa kamu kontrol daripada apa yang tidak bisa kamu kontrol. Pada akhirnya, kekuatan pikiran adalah tentang penguasaan diri. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, untuk melihat peluang di tengah kesulitan, dan untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi jika kamu bersedia melatih pikiranmu, hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kamu lakukan.